di lokasi perang Puputan Bayu, di titik Rawabayu itu dari cerita Desa Penari itu memang banyak unsur yang menguatkan seperti itu, dengan dikaitkan asal mula Banyuwangi juga sih, rentetannya ke sana kan begitu. Rawabayu menjadi titik mungkin kalau sebagian orang sebagai titik pusat religi bagi orang tertentu dari gimana, siap bro? Siap. Ini driver kita Sudarungan menuju. Kita pertama ini mau ke mana dulu nih bro? Kita ke daerah Songgon, Daerah Songgon ya? hutan pinus. Hutan pinus. Katanya dulunya apa namanya, hutan tengkorak atau apa gitu? Ya, dulu sempat diberi nama hutan tengkorak. Nanti ceritanya mungkin bisa lebih jelasnya di sana aja nanti Mas Biran. Siap. Oke. Kita jalan dulu. Masih sekitar kita lewat daerah seperti ini. Sekitar Lampung. Sekitar berapa? Satu jam lagi ya? Masih 1 jam lagi. Gimana tuh saya? Di bagian sana ya? Di bawah itu kan? Bawah penting itu kan? Memang airnya melimpah. Airnya melimpah bro ya? Airnya melimpah di sini. Nah, masih di daerah sepi ini guys. Mungkin itu aja masih jauh ke lampu-lampunya. Kabarin usernya siapa, Yakob. Ya, aku info ke Yakob. Aku disuruh sama Mas Hakim ngurusin ini. Itu kan nyampe sini aja kita. Ini kan apa petrolnya? Iya. Nono. Hancur. Nono, anggotanya Nono. Bukan Nono ya tapi ini. Anggotanya. Man. Ini belum sampai bos, 2,5 jam. Remuk. Iki YouTuber koso yang ini ki. Demi konten ya. Sudarungan. Aduh. Iki wes ra kero sama sekali iki. Masih ada kampung tapi di sini ya. Bagus ini. Ini kalau ada yang indigo pasti tahu ada yang di sini. Ini 2 jalur kenapa? Oh, jalur dengan jalan sekecil ini. Iya, harus apa? Aku telepon dulu orangnya. Ini kemarin lurus Mas.
Udah sampai. Habis ini pegangan ya. Ini Apa? daerahnya. Habis itu pegangan. Kenapa? Ini kita masih di Halo. tempatnya. Kita berhenti dulu karena hujan. Saya turun ke bawah langsung ya, hujan soalnya. Saya udah lihat Pak di dekatnya kan. Yo. Hujan deras. Oh, Xenia, aman toh? Xenia. Iya. Ya, turun ke bawah aman ya. Yo, makasih. Yo Pak. Yo. Dia nanya aman atau enggak? Nah, iya. Ini turunan. Bismillah. Bismillah. Kamu megang paha kalian berdua ini. Ini kita turun ke bawah ini di dekat sungai. Ini parkiran yang kalau kita bawanya minibus, kita parkir di sini. Oh di sini. Ini bisa masuk ya minibus? Ya? Kalau mobil kayak ini masih bisa. Oke. Jadi kita turun lagi. Ke kanan. Oh. Yes. Daripada kita turun ke bawah kehujanan. Nah, ini kalau orang yang indigo melihat ini pasti tahu lah, ya. Ini, tapi kita nggak ke sana, kita belum ke sana. Hati-hati mas, ada yang liatin, pelan-pelan. Tuh camnya sebelah kanan. M-nya Kalau nggak hujan ini aja. kita turun ke bawah lagi. Ada motor. Ngomong saiki yo nggak akan ngerti kalau kita nggak dokumentasikan itu. Iya, Lama-lama hilang loh mas. kalau bilang pun kita nggak tahu asal kita seperti apa. Terus, Aku baru tahu kalau oseng itu ora itu di sini. ya, sing Kalau itu. nggak tahu, aku pikir sama Orang itu dulu versinya kan gini. Ini kalau dari keturunan saya kan bukannya orang muslim asli. Itu yang paling banyak diceritakan sampean mungkin kalau dari sini masih penasaran kapan-kapan main ke daerah Kebumen, tanya sejarawan Kebumen, Kang Hussein, itu tanya jawabnya sama. Ya. Dicari orang entah itu VOC atau dari makanan Islam, aku mau coba aja pusing. Sebenarnya kan yang paling halus itu duduk itu bukan, Iya. tapi kita Bodoh sebelumnya nih kalau pusing, orang Jawa. ya pusing. Dan bahasa kita itu bahasa yang paling bisa Sanskerta orang. Ingsun kan asalnya dari Iya. Sanskerta, di Banyuwangi Ingsun, Siro itu. Siro, kan itu bahasa yang paling tinggi. Kalau di bahasa Jawa ya, jadi kan Paling ngomong halus nih ya. paling tinggi. Paling tinggi. Barat orang Jawa ngomong ke dalam, Iya. dalam ngomong mendiko, Iya. ya kan mendiko. Mendiko ya. Nah, tapi kan kita nggak ngomong mendiko kalau Iya. orang Iya. hiro, Siro. siro, hiro. Nah itu kalau kata bahasanya, kalau bahasa Udah dihalus kasar. tambah tinggi. Ya. Terus ada lagi yang paling dekat dengan orang Ngawi kalau nggak salah. Iya, Bahasa Ngawi. Ngawian. Ngawi. Bahasa Ingsun. Kita yang paling tinggi lagi Ingsun. Karena apa Ingsun? Karena percaya orang Muslim itu rata, orang Jawa Barat itu masih serata. Kalau di Jogja kan dengan Nah, karena ngomongnya kan kita kebiasaan Selatan. ke Sultan, Iya. saya ngomong lah ke kebalikannya kalau insan itu kebalikannya. iya, Kita ngomong ke bawahan. ke bawah. Nah itu kebiasaannya orang musik seperti itu. Yang Karena dianggap, kita tinggi. yang dianggap orang Jawa Tengah itu ngomong kasar, padahal kita itu ngomongnya seperti itu ke bawah. Ya itu yang diceritakan para sejarawan musik yang ada di Kebumen seperti itu kan. Dan saya memang ngakunya seperti itu. Karena kalau di Banyuwangi itu ya, ini satu lagi orang musik itu susah membedakan musiknya seperti apa, tapi bisa membedakan oh ini musik dari mana, ini musik dari daerah mana, dari logat. Bukan apa namanya sih? Tekanan suara akhir bahasa. Oh, tengok aneh. Ya. Isen, isun, iyen, ihen, in. Banyak mas. Itu Singojuru sama-sama isun. Di Singojuru Cangkruk Padang itu ngomong isun. Dari Cangkruk Kerapat Ihun.
Dari Bedewang ke Kemiri, Isen, Iun, dari Gayam, Umbo, Gumire, Pasingan Wetan sampai Kumir, Iyen, Isun, Ihun, Iun, Ayah. Itu orang Osing kalau dimasukin ke dalam lagi, jadinya lebih tahu lagi perbedaan. Dan itu secara umum yang ditahu orang Banyuwangi Selatan ngomongnya cuma Isun. Padahal waktu mereka main ke Kalijata, main ke Igun, terus waktu di daerah Gobor sendiri nggak boleh ngomong siro ke orang yang lebih tua. Ujungnya yang harus Diko, Riko, Diko, Hiro, Siro, Riko. Oh iya Riko. Nah, Itu kalau daerah Jawa Tengah pesisir, Nah, itu Rika kan daerah Purworejo, Kebumen, Banyumasan. terus sama Wonosobo itu Riko. Iya, Wonosobo, Riko. Yang udah masuk Rika kan kebanyakan di Purworejo. Jawa Tengah yang sebelah selatan, jalur Dendles. Nah itu Purworejo udah ngomong Rika. Tapi kalau Osing sendiri yang belum tercampur sama Rika Madura nggak ada orang Osing asli itu kita ngomong kita menelusuri pesisir daerah Rogo Jambi sampai ke utara itu sebelum Watu Dodol, karena di Watu Dodol ke utara Longsor udah masuk, sudah tercampur Madura. Orang Osingnya sendiri itu yang paling banyak sering bahasa ya kalau di rumah saya itu udah pakai Isun yang bisa ceritakan. Jika kurang musik lagi 3 desa wilayah itu Isen, Isun, Ihen, Iyun, Ihun, Iyen. Cuman nggak semuanya beda kan ada Di beberapa titik desa itu dipakai. Tapi kalau mau keluar, orang udah tahu. Oh iya. Ini wong musik ini tahu. Ini orang musik mana tuh tahu. Cuman memang kalau aslinya memang Isun, paling aneh Isun. kan itu di desa kalau nggak ada ya itu memang wilayahnya beda Ada. Yang paling asli dan mungkin memang bisa-bisa gitu. Ya, Isun itu secara umum digunakan, Mas. Secara umum digunakan Isun. Banyak daerahnya. Hanya kalau kita pengen kulik tentang orang Isun, Habis itu ada perang apa tadi itu? Puputan Bayu. Puputan Kalau Bayu. itu udah ada literasi resminya. Memang Iya. faktanya Di daerah sini juga. di daerahnya termasuk yang sampai duduk ini dulu di sini tuh Pak Yusuf itu waktu bongkar-bongkar batu banyak ditemukan di pecahan-pecahan barang-barang itu, entah itu di sini kemungkinannya ada 2. Memang di sini itu perkampungan dari para penduduk waktu sebelum perang Puputan Bayu, atau memang jalur yang digunakan untuk para penduduk melabur VOC kan otomatis kayak harta bendanya di bawah Ya, di di bawah. bawah beda atau Dan itu gerilya mungkin gerilanya lewat sini ngeser sampai kemarin itu sempat ada beberapa teman dari kita sama sejarah juga, jadi ngeser sampai area sekitar nanti Gunung Raung lah orang yang berada walaupun yang paling ditulis yang udah jelas literasi sejarahnya ya perang habis-habisan yang puputan itu kan Puputan memang habis-habisan. bisa. yang bikin VOC mengalami kerugian material paling besar itu di Puputan Bayu. Makanya kan bahasa kita bisa sama, Puputan Badung, Puputan Bayu. Ketelan kemarin tuh ada namanya salah satu staff manajer Aqua itu orang Bayu. Kita kan bahwa literasi bahasa kita, bahasa tua kita, kebiasaan lama kita, orang Biakon sama orang Jawa itu sama karena kedekatan antara kerajaan Biakon sama kerajaan sekitar Bali terutamanya Kelungkung. Oh, Kan ya saya sekarang gitu kan di Jawa lah kita akan ngomong antara Jawa Timur sama Jawa Tengah yang punya tradisi namanya barongan. Tidak ada lagi kan kalau nggak orang Jawa Timur orang Banyuwangi. Dan tahunya orang barongan dari mana? Barong itu kan ada dua versi. Karena barong. Kalau di Kalimantan itu tahunya itu ya barongan. Barongan. Mau kuda lumping, Udah lumping atau apa? mau reok,
yang artinya barongan. Dan itu Pak, ada lagi yang juga kalau orang Jawa Timur jadilan lah kita ngomong jadilan kan bentuk kode kepalanya kan dicampur lah seperti macan ya atau hewan-hewan apa. Tapi kalau tertutup orang Jawa sama orang Bali dengan coba perbandingan wajahnya sama karakter seorang. Nah, kalau kepercayaan kan baru kan karakter dari itu yang jahat itu kan leak. Oh iya. Kayak itu jare nih bisa. Kuwi ngebune nang ya kuwi mau sing dhisik ki nang apa ya? Agama ini kan gitu, sing Ya, gak seperti mau animisme dinamisme lah Mas. yo Hindu tapi Ya, yang Hindu ini Tantrayana eneng Pangiwa karo Panengen. Pangiwa iki cileke wis jenenge calon narang. ya calon arang itu. Nah, calon narang. Nah, sing sijine iki sebenarnya baronge surga. Aku ora ngerti. Bisa cara durga itu ya memang Cara Dukro. iya, makanya diceritakan seperti itu. Makanya kan struktur kepala Barong Bali sama Barong Banyuwangi itu jika kakak 75-90% kan beda dengan barong-barongan di wilayah lain lah. Anggap kita reok. Kalau orang luar Jawa ngomongnya sama dengan barongan. Reok, kan barongan lah ya. Dengan tekstur kepala reok sendiri seperti apa? Kan seperti harimau. Sedangkan barong sendiri karakternya semi manusia. Anggap kalau kita ngomong wajah buto lah. Di karakter pewayangan itu. Ya karena memang surga itu sebelum kena kutuk Ya, itu cantik, ya, jadi surga kan. Tapi setelah kena kutuk ya jadi ya. itu. Habis itu ada ceritanya aku juga nggak tahu mungkin nanti lah lain waktu aku dulu pernah bahas itu. Nenek saya sering cerita seperti itu. Oh, nenek saya cerita seperti ini ya kalau bahasa Osingnya. Bungen ini gue, ini masih lagi kecil. Bungen itu le, ono Prabu Aran itu Minak Jinggo. Nenek saya itu masih nggak percaya kalau Minak Jinggo itu apa pun. Soalnya cerita Damarwulan itu dibelok-belokkan. Ya ada marulan. Ya kan? Minak Jinggo itu seorang, kalau kita bagi orang pahlawan, dia seorang patih, anggaplah kayak Gajah Mada. Itu nenek saya cerita. Ya, makanya kalau aku dengar ceritanya Itu di tahun berapa kalau Minak Jinggo itu aslinya? Kalau Itu memang bener-bener sejarah tuh. Betul sejarah. Kalau untuk tahunnya saya nggak tahu Mas ya, gimana tahunnya. Cuma kalau untuk cerita ini kan nenek saya tuh kalau pas saya kecil tuh masih ingat. Pasti yang diceritakan kalau nggak Sri Tanjung, terus Minak Jinggo. Minak Jinggo itu le, kalau kadung, kalau nenek saya cerita ya Minak Jinggo itu le kadung ring dipisah antara India sini. Sumatera, badannya Jawa. enggak Mas, badannya itu malah di Bali kalau nggak salah. Itu nggak mungkin mati. Itu nenek saya cerita ngomongin seperti itu. Dan kalau kakek Alasannya atau memang Sumatera memang saking kuat ilmu kuat ilmunya itu dijauhkan, dipisahkan antara kepala Iya. sama badannya itu. Sebenarnya kan Minak Jinggo itu orangnya itu katanya itu mosok kayak itu patih atau apa kalau Minak Jinggo itu? ya, raja sih. Raja. Salah satu mungkin Raja dari Belambangan. Belambangan Kalau nggak juga? salah satu raja dari Belambangan atau patih jenderal dari Belambangan kan itu kalau itu saya nggak tahu. tapi nggak bareng masanya sama siapa Gajah Mada itu nggak bareng ya? Itu nenek saya ceritanya itu pokoknya itu jago pahlawan lah kalau yang orang Osing itu Minak Jinggo itu nggak ada karakter apapun. Tapi orang di luar Osing, orang Jawa ke Mataraman ke Kajabat Bar ngomongnya Minak Jinggo itu seorang berontak wah yang ini. Karena Iya. kalau dilihat Minak Jinggo itu kalau di gambar-gambarnya kita lihat kan Wajahnya garang. sangar terus apa namanya itu kayak enggak anu lah wajah-wajah penjahat Iya. lah ya kan. Wajah-wajah. Cuma yang nggak mungkin dia maksudnya kayak Bagian apa ya dia kerajaan seorang dia kan diutus awalnya itu kan dia kan buat ngelawan orang Bali tuh Raja Bali tuh nanti dinikahan sama apa Ya, Damarwulan tuh. Mungkin ini sih sebenarnya karena versinya beda kan. Jadi kalau dari posisi kerajaan lain ya dia pemberontak. Ya. Tapi Bagi orang Belanda. iya. Kalau orang Belambangan kan kayak Minak Jinggo itu negara bagian. waktu nenek saya ngomong Minak Jinggo itu mesti yang diingat nama Belambangan itu dari Bulungan karena lumbung padi itu kan Belambangan kaya. Ya memang kaya raya dia. Dan menurut saya sih
antara cerita Bulungan sama penggambaran Banyuwangi saat ini yang mayoritasnya bentuknya petani dengan Dan dengan kondisi tanah yang seperti ini dengan itu masih satu perkebunannya lo ya, makanya ada Glenmore kayak gitu itu kan memang dulu perkebunannya gede. saling berhubungan antara kisah Sunan Giri yang lahir di Belambangan, keturunan Belambangan kan Sunan Giri. Iya, lahirnya dari salah satu permaisuri yang di Belambangan kan lahirnya Sunan Giri, wali yang keturunannya paling yang memang bukan paling yang asli Belambangan. Karena setahu kita kan kalau Sunan-Sunan itu kan dari ada keturunan Arabnya. Ya, kalau Persia ya mungkin ya. Sunan Giri itu kan sampai ada namanya Kampung Giri di Banyuwangi itu ya itu dasarnya. Karena Sunan Giri lahirlah Sunan Giri di tanah Belambangan. Banyak versi kalau tentang Sunan Giri, yang versinya orang Osing sendiri dulu ada wabah. Waktu kelahiran Sunan itu wabah itu Hilang. Nah itu. Tapi waktu meninggal mukso juga tuh. Kalau Ada petilasannya. Ada petilasannya dan kalau di Sunan Giri kayaknya memang wafat sih mas. Ada Wafat. versinya kalau nggak salah. Kan Sunan-Sunan itu tertulis kalau nggak salah. Iya benar. Kalau nggak salah sih ya. Saya nggak tahu cara benar. Tapi yang pasti dulu namanya nenek saya orang Osing asli itu menceritakan kan terus malah sejarah-sejarah tentang Osing biar nggak ketinggalan dari nenek-neneknya. Dan dulu. itu perlu dicatat sebenarnya mas. Ya kayak gini ini Ya, juga kalau penting. saya kan ngerekam dulu cuma, dulu mbak saya kita seperti ini dong. Kok versi lain kadang kita baca di buku LKS kan beda lah. Beda lagi. Karena banyak memang yang simpang siur. Ya, Kalau orang Irian itu Indonesia dijajah 3,5 abad ya mereka nggak percaya. Karena Irian Jaya itu nggak pernah dijajah. Jadi nggak, lu kapan dijajahnya orang kita enggak gitu. Ada beberapa yang memang di dalam buku sejarah itu yang memang nggak semuanya ini. ya, yang saya tahu kan tentang itu tadi kayak kadang kita jangankan yang paling jauh sejarah, yang paling dekat aja waktu tragedi 60 itu kan 65 kalau nggak salah ya. Yang Kan banyak- santet-santet Ya, yang kan sama banyak yang simpang siurkan ceritanya diputar balik. Juwale kadang. Sebenarnya yang dibunuh orang-orang yang dicurigai itu santet kan sebenarnya para guru ngaji, kiai, sesepuh dan apa itu. Kalau dari literasi orang saya. Iya. Soalnya bukan guru. Dan itu ninja itu berarti ninja itu yang kayaknya beda lagi mas. Beda lagi. Kayaknya. Apa? Beda lagi. lo itu ninja itu yang ngebunuhin itu toh, Ngebunuhin Pak yang Yai, Pak orang-orang Yai. sate Iya. Iya sama. Mas. Ya. Ceritanya kurang lebih sama, saling ber. Kan saya itu ingat dulu waktu ada. Ya itu sebenarnya itu yang bunuh-bunuh itu memang karena santet, tenung atau Ya kalau orang kita cerita itu kan dulu ada huru hara politik ya mas. Iya. Tentang event kejadian politik apa saya nggak mau ngomong terlalu jauh lah, itu hanya sebatas waktu kita kumpul orang-orang yang memang dilewati kejadian itu kayak kampung saya kan salah satunya kan kampung Singen dulu. Dulu ada namanya Gedung Nasional Indonesia, tempatnya orang-orang Poli itu peninggalannya Belanda, sekarang dibutuhkan di GMP dulu ditentukan waktu saya kecil itu ojo menganan ning kono nih GMP jam 3 harus pulang. Terus lepas jam 3 jam 4 setelah maghrib para orang-orang tua yang cowok itu ronda malam. oh iya. Yang dulu sering wah ninja masih ingat saya mas lewat samping rumah itu orang kepungan entah ninjanya itu diciptakan karena isu sesuatu atau apa, yang penting orang-orang itu tiap kode ninja. Dan tapi memang ada korban dari ninja itu. Ada. Waktu itu pas sekitar Koramil itu nenek saya masih jualan nasi pecel itu. Nenek kan jualan nasi pecel di bawah Koramil. Kalau nggak salah itu tahun 2000 lah. Kan rame-rame masih isu politik awal-awalnya. Iya. Ya Ada 1-2 di depan Koramil. di awal reformasi ya mungkin ya. Ada mayat lah ditemukan. Itu waktu kejadian mayat itu saya tahu sendiri. Soalnya saya tiap subuh itu diajak nenek saya almarhum itu jualan nasi pecel. Nenek itu melayani orang-orang mau ke pasar, orang mau ke sawah itu jam 3:30 itu di warung. Nah itulah kalau kita rukun dengan mulai dari desa penari tadi seperti itu. Ya, berarti memang banyak dibanding- memang bukan cuman ya khusus desa penari, ternyata memang sangkut pautnya banyak. tahunnya banyak. Ya entah itu dulu penari, ada penari yang memang katanya ada yang dirampok atau Ya, diperkosa pokoknya atau apa, dijahati, dijahati arwahnya, arwahnya. jadi
daerah situ. Makanya dikasih nama Desa Penari. Waktu yang siap kesurupan atau yang dibawa ke dunia itu menari sampai meninggal lah. Iya. Itu kan. Iya. Karena di daerah Banyuwangi juga aku pernah lihat yang nari terus nanti ada yang kesurupan Itu kalau di daerah sini Mas. Kerbau-kerbauan itu ya? bukan ada yang saya, ada yang pakai selendang nanti kalau ini yang sebelang sebelang. kali sebelang namanya. Desanya itu ada di arah mau ke arah Ijen. Desa Itu orang Osing juga. Sebelum Paspan. Asli Osing itu Mas. Malah daerah-daerah situ. Asli Osing. Pokoknya dari kalau Songgon sini masih campur Jawa Madura lah. Songgon ke bawah. Songgon daerah bawah itu udah masuk wilayah Osing, Rogo Jambi sampai ke arah Rogo Jambi. Ke utara ke arah kota, Gelagah, Pendarungan, Kemiren itu orang Mas Arsono. Iya, Rogo Jambi. Pendarungan terus yang masih sekarang banyak orang percaya, banyak orang mempunyai kemampuan kayak Indonesia itu kan masih ada di daerah jadi Kemiren, Bicing dan Oh, itu masih Kemiren ya malah ya. Aku pikir itu karena dari namanya kan Rogo Jambi itu kan ngeri lah. Rogo Jambi itu jamu. jamu kalau kami. Iya, Iya Jambi, kalau pernah dengar Jambi itu jamu. ya jamu. Kalau Singojuru itu kampung saya itu tempat istirahatnya para raja yang mau ke Belambangan atau lepas dari Belambangan itu kembali ke kerajaannya masing-masing. Oh, istirahatnya Itu di situ. Singojuru. Oh, jadi kalau ada pertemuan mungkin ya. Di situ Kampung saya. tempat istirahatnya di situ. Gabung mungkin Rest ada area besar, kalau kasarnya ngomong itu rest area besar. kerajaan-kerajaan kecil-kecil yang dulu kan memang kayak Lumajang terus ini. Versinya orang Singojuru. Dulu di dekat kampung saya itu ada sungai. Sungai itu sampai sekarang kan sering banyak masjid itu sering lewat apa ya dulu itu memang sungai sebelahnya itu ada semacam kampung-kampung kecil dulu. Jadi di situ katanya tentang ya sejarah-sejarah literasi dari mulut ke mulut cerita-cerita. Di sini tempat isi dari rojo-rojo sekarang di Belambangan, sampai di Belambangan habis transaksi apa pertemuan sudah di Singojuru ini sampai ke Semalang, sampai ke area kebun-kebunan tadi itu ke Semalang, ke sana gitu. Itu Banyak yang aku banget. tertarik itu Glenmore itu loh. Nama Glenmore itu mulai dari dulu kah? Atau baru sekarang dikasih nama Glenmore kalau itu? nggak salah Glenmore itu apa pemberian nama Belanda? Kalau Iya, aku makanya lihat itu bukan Belanda deh. Mulai kayak bahasanya loh Mas Bi. Belgia kah atau apa Tapi itu? seperti itu pokoknya Glenmore itu. Iya, Kan Glenmore itu itu tanah yang luas itu. Paris Panjava lah kasarnya omong kalau di Bandung. Itu kan Glenmore dulu kan Paris Panjavanya Jawa Timur. Sempat waktu di era kolonial. Saya sempat baca di pabrik gula kalau nggak salah itu diceritain salah satu pengelola pabrik gula. Salah satu Paris Panjavanya yang di Jawa lah. Glenmore itu ya. Ya selain di Bandung loh ya, yang dulu Bandung kan Paris Panjava Bandung. Makanya aku dengar di mana di Glenmore. Glenmore. Keren. Nama Glenmore itu Banyak orang stasiunnya ada apa? Kalistyle. Kalistyle. Ya, Wow, keren-keren itu. Itu ya. ya tak tahu memang itu karena unsur dari ekspansi Belanda dulu kan yang bikin perkebunan. Karena ini kan masih peninggalan Belanda semua. Kan? Kasarnya omong lah, memang yang mau ngelola dulu, memang tanahnya punya kita, cuma kan yang Iya, yang ngolah. Belanda. cuma di sini nggak ada ya. Godo, kali godo, yang seperti itu, kandung lembu itu udah wis. Iya, kalau apa Kalistyle, Glenmore yang Ya, itu udah dari apa kayaknya udah Skotlandia lah, bahasa literasi Skotlandia bahasa asing lah. kuno Aku itu. mikirnya Glenmore, oh mungkin sudah di zaman modern yang sekarang ini baru di daerah itu dikasih nama Mulai Glenmore. Glen itu Ternyata dari zaman dulu ternyata. Dari zaman-zaman tanah Glen itu kayak land itu loh. Kalau kepikiran tuh kayak tanah Glenmore tulisannya yang asli. Glenmore. Glen. Ya, kayak land More. itu tanah. More More itu luas gitu loh. More itu Aku mikirnya kayak gitu kalau sih. O-nya 2 kan bahasa sekitar Skotlandia sama Britania toh. More yang O-nya 2. Iya. Kan banyak orang Skotlandia namanya anggap kita kalau ada tulis Iya, More. Iya. UKEMOORE kan seperti itu tulisannya sih. Ya, Skotlandia kuno-kuno mungkin ya. Look more. Ya kita nggak tahu, cuman menyimpulkan aja sebenarnya. Iya, cuma ya entah itu hanya cocokologi atau apa. Kalau untuk literasi asli saya yakinnya kalau Glenmore itu bukan Iya. pribumi saya, bukan dari orang asli lah, itu bawaan dari Belanda sendiri. Ini asik sebenarnya kalau Kalau yang lebih tentang detail Puputan Bayu, areanya mana yang sampai titik-titiknya mana. Pernah Cuman menemukan- pernah nggak peninggalan-peninggalan Pak Yusuf itu tanya yang sering kan asli sini Pak Yusuf Mas. Yang Pak paling- Yusuf yang mana?
Itu yang atas itu Pak Noy. Oh. Itu katanya dulu sering bongkar batu nemu pecah-pecahan kendi atau apa Bang. Jenengan Iya. tanya aja kalau Bang. Itu ya detail kalau tentang Puputan Bayu. Iya. Kalau saya kan hanya jenengan ngomong literasi orang Osing, ya saya masih bisa jawab Ya. full karena lingkungan saya asli Osing. Kalau di sini kan Aku baru tahu Osing itu ora. Enggak gitu ya. Iya, ditanyain kan. singkatnya Sing. Sing. Sing tidak. Sama kalau orang timur kan Sing. Sing ada, sing Sing ada. ada, iya kan? Tidak ada. Dengan siapa? Pak Sinten? Yusuf Sugiono. Pak Yusuf ya. Nggih. Nggak, tadi kan di bawah tadi kan katanya Mas Delvi atau Mas siapa ya? Mm-mm. Mas Delvi ya? Iya. Yang pokoknya yang tahu, yang pernah bongkar-bongkar, yang pernah nemuin barang-barang itu kan Bapak Iya. itu. Tentang apa? Puputan. Puputan Bayu. Nah, itu ceritanya Puputan Bayu itu di sini tuh seperti apa detailnya itu? Karena kan baru tahu ini aku. Iya. Kalau secara detail sih masih pro kontra ya, karena apa pelaku sejarah, sejarawan itu kan banyak versi kan seperti itu. Tapi dari titik area perang Puputan Bayu itu sendiri kan terjadi di desa sebelah ini. Kita nyebrang sungai, tembus hutan ini sudah Oh, masuk. sungainya itu yang di bawah itu ya? Ya, betul. Di bawah sana itu yang katanya ada desa apa? Desa Penari. penari. Nah, itu kan bagian klaim aja ya. Kita nggak bisa apa ya mengklaim sepenuhnya desa penari itu di situ titiknya. Namun di lokasi perang Puputan Bayu di titik Rawa Bayu itu dari cerita desa penari itu memang banyak unsur yang menguatkan seperti itu. Dengan dikaitkan asal mula Banyuwangi juga sih rentetannya gitu. ke sana kan begitu. Nah, Rawa Bayu menjadi titik apa ya, mungkin kalau sebagian orang sebagai titik pusat religi bagi orang tertentu yang Dari meyakini bahwa di situ adalah tempat pertapaan atau petilasan daripada Prabu Tawang Alun. Tawang Alun. Tawang Alun yang merupakan salah satu raja dari Blambangan terakhir. Seperti itu, Terakhir sebelum ya. Perang Puputan Bayu. Tahun sekitar Kalau Perang Puputan Bayu itu sendiri terjadi 1717 Oh. sampai 1718. 15. Jadi memang jauh setelah runtuhnya Majapahit ya, karena Majapahit itu kan 14 runtuh di 16 ya. Iya. 1600-an lah. Mm-mm. Karena Dan Blambangan sendiri di Banyuwangi kan memang apa ya, beda. benteng terakhir lah, kerajaan terakhir setelah berpindah-pindah ya. Iya. Dari Jember sampai ke Banyuwangi ya, dari Pasuruan sampai ke Banyuwangi kan. Karena memang kalau yang dari selain ini kan ada Mataram, udah coraknya udah beda juga. beda. Nah, Yang Blambangan mendekati sendiri itu kan salah satu kerajaan yang merdeka yang tidak bisa ditaklukkan baik oleh Mataram maupun Majapahit itu sendiri. Oh, itu udah berarti Mataram sama Majapahit itu udah pisah ya. Mataram kuno ya mungkin ya, Iya. Mataram lama itu. Lama. Yang mungkin coraknya lebih ke Islam ya atau. Kalau Majapahit kan ya Hindu Buddha. Bahkan ada versi untuk menjatuhkan kerajaan Blambangan sendiri yang terakhir bertempat di Banyuwangi. Kesultanan Mataram itu menggunakan tentara VOC, tentara Belanda. Ada kolaborasi Ya itu sama untuk sih. meruntuhkan. Karena ada cerita sejarah juga memang untuk yang Jogja sama Solo juga seperti itu, pinjam kekuatan VOC untuk ya perang kayak perang Betul. saudara akhirnya. Bahkan sampai hari ini mungkin sedikit kita dengar perang Diponegoro yang dulu ditopang oleh Kesultanan Utsmani seperti itu kan. Tapi kan semuanya banyak versi. Iya. Aku tertarik yang Puputan itu tadi. Wah, baru tahu Puputan Bayu yang di 1700-an ya, sampai itu lama berarti perangnya itu. Ya nggak berlangsung lama. Kalau di karena- Ponorogo kan 5 tahun. Dari 1825 Dan sampai sebenarnya 1830. kalau kerajaan Blambangan sendiri terakhir di Banyuwangi juga
ada yang klaim di Muncar, terus yang terakhir paling ditemukan kan di Macan Putih ya, beteng-beteng pertahanan, masih dalam tahap penelitian ya, semuanya masih pro kontra sih. Tapi kalau menurut dari prasasti yang ditemukan, yang sampean katanya pernah nemukan juga Pak Yusuf, bukan prasasti ya, bukan, tapi itu apa ya? kalau di masyarakat sini logikanya begini, kalau titik perang Puputan Bayu itu sendiri benar-benar di Rowo dekat di Desa Bayu, yang Rowo Bayu menjadi notabene tempat pertapaan Prabu Tawangalunnya. Mungkin kalau daerah kita yang hanya berjarak lebih dari 3 km dari lokasi, mungkin juga ini sebagai tempat daripada mengungsikan pengikutnya atau rakyatnya. Karena di area sini itu banyak masyarakat menemukan barang-barang tinggalan masa lalu seperti itu ya, kayak guci, terus ada perhiasan seperti itu ya. Bahkan 3 tahun terakhir ini di sini ditemukan juga ya, di seberang sungai ini itu satu guci dengan berbagai macam isi seperti itu. Terus di sebelah ujung 7 kilo dari sini itu ditemukan uang apa ya, kalau orang sini uang gobok ya, uang yang bolong tengahnya ya. Itu tidak sedikit, banyak sekali. Nah pertanyaannya, apakah itu tinggalan daripada mungkin penyamun atau perampok zaman dulu, atau itu menjadi bekal daripada pengikut atau mungkin ya prajurit yang lari, bekal disembunyikan seperti itu. Karena titik-titiknya di sini lumayan banyak ya ditemukan hal semacam itu. Terus sungai ini mungkin kalau bagi kita sekali lagi semuanya masih pro kontra dan perlu digali lebih dalam. Artinya di sungai ini, sepanjang sungai jalur ini banyak ditemukan apa ya, tunggak-tunggak pohon kuno. Kalau orang lokal itu nyebutnya pohon gintungan. Nah itu sebagian orang tua percaya bahwasanya pohon gintungan itu sebenarnya sebagai tanda daripada apa, menyimpan barang-barang berharga. Nah kalau di zaman kemerdekaan kan, kalau orang dulu, orang tua kita, mbah kita itu menyimpan barang berharga itu di sudut kebonan atau di sudut rumah dengan ditandai gading kuning. Nah, kalau zaman itu di sini kan banyak yang jaraknya itu nggak jauh-jauh, agak teratur gitu loh. Nah cuman sayangnya kan diburu karena bentuknya sudah memfosil, kayak fosil. Ada beberapa yang di sini ditemukan diburu ya, teman-teman yang koleksi ya, karena dulu banyak pemburu. Peminatnya banyak karena tanpa diapa-apain itu bentuknya memang unik, kayak fosil, kayak dinosaurus itu, kayak kaki dinosaurus seperti tanpa diukir pun sudah bagus, dan kualitas kayunya itu luar biasa. Iya, karena udah lama masih. Iya. Di lokasi kita ini saya pernah menemukan ya, di tempat parkir atas itu satu pasang batu itu berbentuk seperti gulungan jamu. Kalau jenengan pernah lihat sponsornya rokok apa itu, Ujungan atau apa itu ya, waktu itu ya pernah muncul itu, yang jamu digulung-gulung satu setel pakai meja batu, kayak meja batu tapi satu setel itu. Saya pernah nemukan. Terus lepek gini, kalau orang lepek ya pakai seperti ini tapi kurang tipis ini, gambarnya naga, cuman sayangnya kurang satu gini, andaikan direkatkan itu pas, tapi dicari juga sulit ya, pecahannya mungkin ya enggak. Dan di sini sudah almarhum sih orangnya itu, memang nggak tahu sih apa bawaannya atau bagaimana, dia juga bukan orang pintar dan lain sebagainya, tapi sering menemukan kayak kapal kuda, peninggalan yang orangnya biasa. Dan menemukannya juga sedikit agak janggal ya, karena
Bukan kebetulan atau apa gitu. Ya agak kebetulan karena apa? Janggalnya itu biasanya di sini banyak petani pesanggung di hutan. Di hutan sebelah ini kan pesanggungnya banyak, penggarap lahan milik perhutani itu kan banyak. Nah, lahan itu kan digarap berkali-kali, dicampur Iya, apa benar. gitu ya. Dan semua nggak nemuin Nggak itu. nemuin itu, tapi pada saatnya nemuin nyangkul aja nemu gitu loh, kan aneh gitu ya. Padahal sering dicampur, tapi pada saatnya nemu ya nemu Iya, aja nemu di gitu situ. loh. Padahal dulu-dulu juga di situ juga nyangkulnya. Dicampur, ditanami jagung, ditanami ketela, ditanami lombok seperti itu juga nggak nemuin gitu loh. Nah dulu banyak orang yang nyari seperti itu. Kalau bagi pelaku lelaki tertentu ya supranatural itu kan entah apa caranya, kita sendiri tidak pernah ke arah sana. Itu di titik-titik tertentu itu memang sengaja diburu tapi ya nggak dapat gitu. Ya Nggak karena dapat. memang Justru orang-orang biasa itu banyak yang menemukan. Contoh di sepanjang alur ini, kalau kita alur lihat Gunung Raung ya. Oh, ini kaki raung ya ini Kaki berarti. Raung. Aliran ini kan aliran, kalau kita lihat di parkir itu kan dulunya itu apa ya, bukit ya, agak berbukit gitu ya. Di dalamnya kan batu. Ketika ditambang itu kan seperti lahar panas yang mengering. Oke. Nah, di alur ini kan tembus sampai dengan Pancoran Rogo Jambi, sebelahnya bandara. Alur Belimbing Sari ya? panas ini ya, lahar panas ini. Nah, penambang tradisional itu sering menemukan itu sudah di bawah galian batu yang kedalamannya sudah 7-8 meter di bawah batu. Masih Masih menemukan. dalam keadaan guci yang utuh. Artinya ini menjadi indikasi daripada mungkin di sini ada peradaban dulu ya. Iya. Kita percaya ya, kita tinggal mencocokkan gunung meletus, gunung Raung itu tahun berapa, terus perang berarti berapa. Kalau di sini ada kampung, logikanya ketutup berarti ada itu kampung berarti. yang tertutup kan begitu. Nah kembali sedikit melenceng itu tadi dari cerita ini, di titik Rawabayu itu kalau dikaitkan Desa Penari, memang di peta Belanda, insya Allah saya nyimpan ya petanya, itu dikasih Pak Kepala Desa Bayu waktu kita silaturahmi ke sana, itu ada peta desa memang yang hilang. Oh, ada, berarti Ada memang peta, dulu ada pernah dua ada desa. Ada desa yang menghilang, dan indikator paling kalau berbentuk bangunan nggak ada ya, karena mungkin kalau bangunan Udah hilang karena kan rapuh, kayu ya. udah rapuh. Kan kayu. Tapi sumur-sumur itu ditemukan banyak gitu. Sumber-sumber air ya itu. Sumur. Oh, Berbentuk berarti sumur lubangan. bentukan dibentuk sama Mungkin manusia. juga itu sebagai markas atau tempat persembunyian daripada tentara Prabu Tawangalun sebelum perang Kukutan Bali. Itu sama Karena VOC ya nggak berarti. Jauh ya, nggak jauh, kita deket jalan kaki. Kalau jalan kaki nembus Desa Bayu kita cukup berapa ya, 500 meter nggak sampai. Ini sudah Berarti nyebrang sungai 400 meter hutan ini kita sampai Desa Bayu itu sendiri. Dan di ujung sana ada monumen Kukutan Bali. ada juga monumennya ya. Ada. Karena memang banyak puputan itu kan artinya sampai habis-habisan. Iya, habis-habisan. Berarti Nah, memang banyak. Setiap bulan Desember 18 itu upacara renungan hari jadi Banyuwangi kan pasti ditempatkan di Rawabayu. Nah, di sana bagi saudara kita yang Hindu itu menghormati itu dan sering melakukan ritual di sana, dan di sana juga banyak fasilitas, tidak hanya Hindu ya, tapi orang Muslim bagi lelaki tertentu juga di sana. Karena semuanya banyak kembali lagi dikembalikan keyakinan. Iya, keyakinan. Karena banyak juga pura-pura di sana juga Iya, katanya. kalau pura di kampung itu ada satu, yang di dalam sebelah Rawabayu sebelah kanan itu ada satu. Dan itu masih terawat dengan bagus. Terawat karena ada juru kuncengnya, karena memang juga dapat efek daripada
apa namanya Desa Penari juga. Hmm. Itu, apa, Dulunya memang ya ada ininya lah. dulunya memang menjadi apa tempat Ya sama lah kayak di apa namanya hutan Alas Purwo itu kan Ya. ada yang sebelum masuk yang sebelah kanan ya, Ya. yang ada pura yang memang banyak yang di situ kawitan ya. ya kawitan. Ya, Awal lah ya, awal Iya. mulanya ya kalau awal mulanya, kawitan ya. soalnya. Iya. Wah itu pas itu sebenarnya kalau ini. Aku penasaran soalnya dari tadi Pak. Iya. Apa puputan bayu itu apa? Terus mempertahankan Iya. apa? Terus Perang habis-habisan melawan VOC. ya karena memang konon itu memang Belambangan yang susah ditaklukkan. Susah sekali. Mau Majapahit, VOC Majapahit. bahkan sampai Kesultanan itu sulit. Ya, kalau lihat di benang merah dari Iya, benar. Sunan Giri itu sebenarnya lahirnya kan di Kecamatan Giri. Di sana ditemukan makamnya ibunya Sunan Giri kan di situ. Oh Ya, gitu. mulai dirawat seperti itu. Kalau dulu disebut apa? Pangeran Samudra. Pangeran Sunan Pangeran- Giri itu Pangeran Samudra atau bapaknya atau ya memang Pangeran Pangeran Samudra itu sendiri. iya Sunan Ya, Giri itu. kalau banyak versi cerita ya. Iya. Buang ke laut ditemukan Sudakar nggak dibawa Iya. di Gresik kan seperti itu. Ya, banyak versi lah, semuanya perlu digali lebih dalam. Kita nggak bisa Iya. apa yang kita ceritakan paling benar atau tidak, semuanya banyak versi. Pelaku sejarah banyak. Yang jelas kita mungkin lebih percaya pada hasil arkeolog ya. Iya arkeolog. Atau ada bukti prasasti. Sip lah. Itu tapi kalau Pak Yusuf sendiri asli sini ya? Saya asli sini, tapi saya keturunan Blitar. Kalau mbah saya itu asli Using Oh sing. dari Lecin. Oh, Perpaduan saya Jawa Using. Jawa Osing ya. Jawa Using. Matur suwun ya, Pak. Siap, sami-sami. Siap, matur suwun.